Otopsi Brigadir J sudah rampung, Polri bakal paparkan hasilnya bareng Komnas HAM. Ada beberapa dasar. Yang pertama tentu kami ingin mendorong agar ini tidak menjadi kontroversi yang berlama-lama karena kelihatannya olah TKP kemudian proses penyidikannya berlama-lama sementara tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada keluarga dan korban begitu terus-menerus. Bahkan mulai juga dikembangkan dengan secara sistematik, terutama tuduhan mengenai pelecehan seksual ya. Bapak Kapolri secara tegas menyebutkan ingin transparan, ingin akuntabel menggunakan scientific crime investigation. Kemudian Bapak Kapolri melibatkan eksternal yaitu Komponas dan Komnas HAM. Tetapi Komnas HAM sesuai tupoksinya akan bekerja dengan SOP-nya sendiri. Komponas tidak mungkin begitu karena kami memang secara sesuai undang-undang kami pengawasnya Polri. Nah, yang berkembang kan ada official statement dari Mabes Polri, lalu di publik ada merasa janggal. Ya, itu informasi yang kami belum terima. Ya. Tentu nanti kita akan cek kembali apakah benar informasi tersebut. Ya. Kalau memang ada peretasan gitu, itu bisa melaporkan kepada kepolisian terdekat. Jangan menjadikan sebuah isu, tapi kita akan melayani laporan-laporan, siapapun laporan yang kita terima tentu akan kita tindak. Polri menyatakan proses otopsi Brigadir J alias Nopriansyah Yosua Huta Barat sudah rampung. Hasil otopsi akan disampaikan Polri bersama Komnas HAM. Meski demikian, Jenderal Bintang 2 ini tak merinci iwal kapan waktu penyampaian hasil otopsi Brigadir J, namun dia memastikan hasil otopsi akan dipaparkan secara transparan sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Susianto sempat menjelaskan penyebab jari Brigadir J putus dan goresan di kelopak mata karena luka tembak yang berasal dari senjata api Baradae. Jadi bukan karena ada potongan atau yang lain, tapi saya tegaskan semua luka yang ada pada tubuh Brigadir J berdasarkan hasil otopsi sementara berasal dari luka tembak. Begitulah kata Kombes Budi. Sementara luka goresan yang ada di kelopak mata, Budi mengatakan enggan berasumsi. Alasan pihak masih menunggu hasil resmi autopsi. Jika hasil resmi sudah keluar, dia berharap hal itu menjadi bahan tambahan untuk mengungkap kasus tersebut. Kami tidak mau berasumsi bahwa tadi kami mendasari pada hasil otopsi sementara yang dikeluarkan oleh dokter forensik. Begitulah tandasnya. Kematian Brigadir J tewas dengan banyak luka tembak dan sejumlah luka di tubuhnya. Brigadir J disebutkan tewas pada baku tembak dengan Baradae. Brigadir J tewas di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J secara resmi telah membuat laporan ke Mabes Polri pada Senin kemarin. Pada laporan itu diduga kasus tewasnya Brigadir J adalah pembunuhan yang terencana. Kamarudin Simanjuntak juga menyebut pelaku pembunuhan Brigadir J diduga lebih dari 2 orang. Dijelaskan oleh Kamarudin, pihak keluarga tak hanya melaporkan Baradae dalam kasus ini. Karena kami tidak mau membuat laporan dengan terlapor Baradae sebab menurut perhitungan kami, berdasarkan fakta-fakta, hampir tidak mungkin hanya yang bersangkutan melakukan ini. Begitulah kata Kamarudin. Mengaku bahwa berdasarkan fakta yang ia dapatkan, luka di tubuh Brigadir J tak hanya luka karena tembakan. Namun ada juga luka sayatan, luka memar, dan bagian bahu bergeser hingga giginya rusak. Di antaranya pengerusakan di bawah mata atau seperti penganiayaan. Di hidung 2 jahitan, juga di bibir dan leher ada sayatan lagi. Kemudian di bahu kanan luka menganga terbuka dan bergeser. Kemudian memar di perut kanan dan kiri, ada juga pengerusakan jari manis. Dan juga pengerusakan di kaki semacam sayatan. Diakui Kamarudin saat jenazah tiba di rumah duka, kondisi luka di bagian perut masih tampak berdarah. Menurut Kamarudin, luka menganga di bahu yang bergeser, rahang bergeser, gigi rusak, serta hantaman di tulang rusuk. Bukanlah luka tembak. Jadi menurut perkiraan kami, pelaku setidak-tidaknya ada beberapa orang. Bukan 1 orang atau 2 orang. Ada yang berperan pistol, ada yang peran memukul, ada yang berperan melukai dengan senjata tajam, bahkan mungkin dengan sangkur atau laras panjang. Begitulah ujar Kamarudin. Dengan banyaknya luka itu, dia berkeyakinan bahwa Brigadir J tewas karena ada dugaan pembunuhan berencana.
Kamarudin melaporkan dugaan tindak pembunuhan berencana itu terjadi sekitar pukul 10 sampai pukul 5 sore. Dia menduga bahwa ada dua kemungkinan, Brigadir J dihabisi di Magelang atau di Jakarta, dan ada dugaan kedua adalah di kediaman Irjen Verdi Sambo. Lokus deliktinya kemungkinan besar antara Magelang dan Jakarta, itu alternatif pertama. Alternatif kedua, lokus deliktinya terjadi di rumah Kadif Propam Polri atau rumah dinas di Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Begitulah tegas Kamarudin. Menanggapi laporan itu, Mabes Polri mengaku akan mendalami laporan dari kuasa hukum keluarga Brigadir J. Hal ini dijelaskan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangannya. Seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Kendati Irjen Pol Verdi Sambo sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, advokat yang tergabung dalam tim advokat penegak hukum dan keadilan atau TAMPA tetap melaporkannya ke Divisi Propam Polri. Selain itu, gabungan para advokat itu juga mendesak CCTV di rumah dinas Verdi Sambo dibuka dan mendesak Kapolri mengusut tuntas kasus tragedi berdarah di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo itu. Sebelumnya, Kapolri akhirnya menonaktifkan Irjen Pol Verdi Sambo sebagai Kadif Propam terkait tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua atau Brigadir J di rumah dinasnya. Kapolri tetap harus mengusut tuntas peristiwa kematian Brigadir Yosua secara profesional dan transparan. Begitulah kata koordinator TAMPA Robert K. Timo. Keterangan disampaikan tim kuasa hukum keluarga Brigadir J atau Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat, Martin Lucas, di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Karena kami tidak percaya proses otopsi yang menurut kami pada saat dilakukan itu tidak transparan. Ada pengakuan dari saksi yang juga adik korban. Ketika ingin melihat proses otopsi itu tidak diizinkan oleh komandannya. Begitulah ucap Martin. Martin tidak dapat menjelaskan secara gamblang apa alasan komandan dari adik Brigadir J melakukan pelarangan. Namun yang jelas, adik Brigadir J juga tidak dapat mengetahui hasil otopsi dari dokter perihal kematian kakaknya. Dalam kesempatan itu, Martin menuturkan adik dari Brigadir J hanya diizinkan untuk menandatangani surat hasil otopsi. Kami pikir ini kurang transparan ya, makanya mengingat kami membuat laporan baru terhadap dugaan pidana pembunuhan berencana dan juga penganiayaan berat. Sangat penting agar perkara ini bisa menjadi terang benderang dan bisa memuaskan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sekarang sudah menjadi atensi publik dan juga kepada korban dan juga keluarganya untuk bisa dilakukan ulang otopsi. Informasi yang diterima Kompas TV, Brigadir J memiliki adik yang juga sama-sama mengabdi di institusi kepolisian, yakni Bribda LL. Saat ini Bribda LL dimutasi dari penugasan di Mabes Polri ke Polda Jambi setelah kejadian yang dialami sang kakak. Mantan Kabar Reskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji memberikan pendapatnya terkait kasus penembakan Brigadir J. Dalam saluran YouTube Polisi, Susno Duaji berujar bahwa kasus penembakan yang melibatkan anggota polisi dan terjadi di rumah anggota polisi membutuhkan perlakuan dengan penuh kehati-hatian. Kalau untuk tolak ukur polisi yang menembak polisi, yang ditembak polisi dan di rumah polisi, mungkin perlu hati-hati. Begitulah tugasnya.